Pernah dengar nggak smartphone wars antara Apple versus Samsung? Atau perang air mineral antara Aqua dengan Le Mineral? Kenapa ya brand-brand ini sering saling senggol? Ayo kita cari tahu. Kompetisi jadi hal lumrah dalam berbagai hal. Di olahraga, akademik, sampai di kehidupan sehari-hari di mana semua orang ingin jadi yang terbaik dan mendapat pengakuan. Termasuk yang dilakukan brand-brand dalam mencuri hati konsumen. Mereka ingin brand positioning yang kuat dan jadi top of mind di benak masyarakat. Perjalanan menuju top of mind inilah yang dimanfaatkan brand dengan mengeluarkan iklan, konten, hingga inovasi yang tidak hanya kreatif tapi juga bisa mengganggu brand pesaingnya. Apple dan Samsung, dua raksasa teknologi ini sudah tidak bisa dipungkiri saling bersinggungan, khususnya di bidang perkembangan smartphone. Apple pernah menggugat Samsung terkait hak cipta paten di tahun 2011 yang menyebabkan Samsung harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar US dollar kepada Apple. Dalam hal kreativitas, baru-baru ini Samsung pernah merosting iklan iPad Pro Apple yang berjudul Crush. Jadi iklan Apple yang rilis bulan Mei tahun 2024 ini digambarkan mesin press raksasa menghancurkan berbagai instrumen seperti alat musik, patung klasik, buku, cat, kamera, dan lain-lain, lalu menggantikannya dengan iPad Pro. Iklan berdurasi 1 menit ini mendapat kritik dan jadi kontroversi di masyarakat karena dianggap meremehkan kreativitas manusia dan seolah-olah semuanya bisa digantikan dengan teknologi. Apple sampai harus membuat pernyataan publik untuk meminta maaf dan mengklarifikasi maksud iklan ini. Momen ini dimanfaatkan Samsung dengan mengeluarkan iklan bertagline "Creativity cannot be crushed", menampilkan seorang wanita di set mirip dengan iklan Apple di mana banyak instrumen yang telah dihancurkan berserakan. Ia lalu mengambil gitar yang telah hancur dan memainkannya dengan melihat chord di Samsung Galaxy Tab. Samsung ingin menyampaikan pesan bahwa kreativitas tidak bisa dihancurkan dan teknologi adalah pelengkapnya. Selanjutnya ada Aqua versus Le Mineral. Di Indonesia juga nih yang sedang gencar berkompetisi secara terang-terangan. Sejak hadir di tahun 2015, Le Mineral jadi pesaing ceruk pasar yang dikuasai Aqua. Pertarungan mereka yang paling sengit adalah soal klaim air galon. Le Mineral dalam iklannya menyebutkan bahwa air dalam galon yang diisi ulang itu kurang higienis. Mereka mengklaim bahwa air mineral yang bersih harus menggunakan galon baru dan tidak perlu repot-repot ganti galon. Dari iklan ini kita bisa sama-sama tahu kepada siapa sindiran ini ditunjukkan. Nah, tidak tinggal diam, Aqua membalas dengan iklan bahwa galon mereka nggak bikin nyampah dan lebih ramah lingkungan. Mereka mengklaim pengisiannya tidak bersentuh tangan manusia dan lebih aman karena diambil dari sumber air terjaga. Di ranah fashion atau sportswear, brand yang sengit bersinggungan adalah Nike versus Adidas. Keduanya adalah leader market di mana Adidas menguasai pasar Eropa dan Nike menguasai pasar Amerika. Perseteruan keduanya bisa ditarik mundur saat Adidas dan Nike berebut pemain NBA legendaris yaitu Michael Jordan untuk menjadi brand ambasador sepatu mereka di tahun 80-an. Jika kamu menonton film Air, di sana dijelaskan kalau Nike berhasil membajak dan meyakinkan Michael Jordan untuk memilih brandnya. Saat itu brand Nike belum sebesar saat ini dan Adidas sudah jadi perusahaan yang top. Dengan nama besar Adidas, Michael Jordan memiliki ketertarikan untuk menandatangani kontrak bersama Adidas. Tetapi hal itu tidak terjadi setelah Nike berhasil meyakinkan Michael beserta ibunya. Akhirnya, sama-sama kita tahu Michael memakai sepatu legendaris bernama Air Jordan yang membuat penjualan Nike lebih meroket. Di era sekarang, Nike dan Adidas tidak ingin terkalahkan sedikit pun dalam hal brand ambassador, khususnya di sepak bola. Nike punya Cristiano Ronaldo sedangkan Adidas punya Lionel Messi, di mana dua pemain ini juga sering dikomparasikan kehebatannya. Dan yang terbaru, Nike akan menjadi aparel untuk timnas sepak bola di Jerman pada tahun 2027, di mana hal ini memutuskan hubungan antara timnas Jerman dan Adidas yang sudah bekerja sama selama kurang lebih 70 tahun. Tentu ini jadi pertanda dominasi Nike atas Adidas dengan mengalahkannya di rumah sendiri. Kenapa ya brand-brand ini pada saling senggol?
Bisa jadi ini merupakan bagian dari strategi marketing untuk menarik minat konsumen agar memilih brand mereka. Strategi ini disebut dengan controversial marketing. Dalam buku Trust Me I'm Lying oleh Ryan Holiday, ia menjelaskan bahwa kontroversi digunakan untuk menciptakan buzz dan perhatian media. Persaingan antar brand berimbas juga pada kompetisi yang ketat. Konsumen tentu saja diuntungkan karena dengan adanya kompetisi, brand-brand ini akan terus berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Selama persaingannya masih di jalur yang sehat, tentu tidak masalah, bukan? Kira-kira kamu tahu juga nggak brand lain yang saling bersenggolan? Komen di bawah ini ya Sobat LS. Kalau kamu suka sama konten luar sekolah, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya ya.